Halo Sobat RSPAD, kembali lagi bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng spesialis. Bersama dengan saya, Nurse Melur. Apa kabar nih teman-teman semua yang ada di rumah? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dalam segmen acara kali ini kita akan membahas tentang ablasio retina. Nah, karena itu kita menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Kita sapa dulu nih, Dr. Pranto Budi, spesialis mata, subspesialis vitreoretina. Apa kabar dokter? Kabar baik Mbak Mundur. Lagi sibuk apa nih dok? Nggak ada ya, biasa aja lah melayani pasien. Melayani pasien ya dok. Kita langsung aja ya dok, kita ngobrol santai-santai tentang ablasio retina ya dok. Oke. Dokter kan ahli nih di bidang retina. Untuk membahas yang ringan-ringan dulu nih dok, kita mau tahu bagaimana proses manusia itu bisa melihat dan perannya retina tuh apa sih dok? Oke, ya baik ya. Halo Sobat RSPAD, saya akan menerangkan ini masalah mekanisme mata ya. Mekanisme mata itu bisa melihat itu, kebetulan di depan saya ini ada alat peraga mata ya. Jadi mata itu bentuknya memang seperti ini, bola gitu ya. Nah kalau bisa kita lihat sebelah dalamnya itu, misalnya kita buka ini. Nah ini ada bagian-bagiannya nih mata, dari depan sampai ke belakang gitu ya, dari depan sampai ke belakang. Nah untuk melihat itu sebenarnya sih dia mekanisme kerjanya sama seperti kamera ya. Dia ada objek, dimasuk ke kornea gitu ya, sebelah depan, terus dibiaskan sehingga nyampe nih ke belakang. Namanya ke saraf atau ke retina, terus dari situ disimpulkan sampai ke otak. Nah otak baru menerjemahkan objek yang tadi diterima gitu ya. Jadi kalau untuk bisa melihat itu semuanya ini dari kornea, iris, pupil, lensa, terus media refraksi yang kita kenal, sampai ke retina, ke saraf, sampai ke otak itu harus dalam keadaan baik ya, berfungsi dengan baik. Nah nanti tadi masalah ablasio retina, apa itu retina? Yaitu hamparan saraf mata yang adanya diletaknya di belakang, di bagian belakang bola mata yang berfungsi sebagai penerima sinyal atau penerima objek, bayangan objek yang akan diterima di retina terus ditransfer ke otak. Nah baru di situ akan diterjemahkan oleh otak sebagai bayangan apakah, benda apakah, besarnya seberapakah, warnanya apa, otak yang menerjemahkan. Secara garis besar seperti itu Mbak Munur kalau untuk proses seseorang untuk melihat gitu ya. Baik dokter, berarti retina ini berperan penting ya dok untuk seseorang bisa melihat dan menerjemahkan objek tersebut ya dok? Iya, sangat-sangat penting ya. Kalau kayak di TV dia sebagai penerima sinyalnya itu kayak apa ya, kayak antenanya lah gitu ya. Jadi kalau TV bagus, antenanya jelek ya juga kan nggak bisa lihat dia ya. Betul ya teman-teman ya. Jadi retina itu salah satu bagian di mata ya dok ya, yang sangat berperan penting untuk penglihatan. Nah untuk ablasio retina sendiri nih dok, apa sih dok kalau misalnya yang dirasakan sama pasien yang udah terkena ablasio retina dok? Oke. Jadi ablasio retina itu per definisi dulu ya. Jadi itu adalah lepasnya bagian saraf mata dari retinal pigment epithelium ya. Saraf mata itu yang menerjemahkan, dia harusnya nempel tuh Mbak Mulur ya. Nempel kayak kita bisa bayangkan itu kayak kelapa nempel sama batoknya. Nah ini lepas nih. Lepas karena suatu hal, bisa ada robekan di situ ya. Robekannya bisa disebabkan memang ada degenerasi atau akibat trauma atau yang lainnya. Dia robek, terus masuklah peradangan, cairan yang masuk di belakang retina sehingga pelan-pelan tuh. Dia pelan-pelan lepas itu ya. Kalau kita bisa bayangkan nih kayak wallpaper ini, itu ada luka, ada air, dia ngeletek tuh ya. Lepas dari perlekatannya. Nah, gejalanya itu macam-macam. Yang paling sering awalannya itu karena fotopsia. Fotopsia itu atau kayak ada kilatan gitu ya. Awalnya ada kilatan, terus selanjutnya diikuti floaters namanya, ada titik-titik gitu ya. Ada tebak kodas, ada titik-titik, dia agak buram. Nah, yang paling penting nih, kalau udah mulai lepas, dia ngelihat, tapi kayak ada tirai yang menghalangi. Tirainya itu makin lama makin menutupi lapang pandangnya gitu ya. Makin lama makin hari makin. Nah kalau udah notice kayak gitu, udah sadar kayak gitu,
ya harus segera cari pengobatan karena itu pasti lepasnya udah makin lama makin lebar ya. Seperti itulah Mbak Malur kira-kira. Baik dok, langsung lengkap ya dijelasin sama dokter Budi nih apa sih gejala yang dirasakan sama pasien yang udah terdiagnosis ablasio retina gitu. Dok, kan tadi dokter menjelaskan nih bahwasanya pasien yang dengan ablasio retina itu akan mengalami penurunan tajam penglihatannya dok. Iya udah pasti ya. Apa sih bedanya dok sama pasien yang minus, katarak kan juga Iya. juga. Iya betul. Arti kan dok. Iya. Bedanya begini, kalau yang buremnya misalnya karena kelainan refraksi minus gitu ya, itu kan kelainannya nggak ada, cuma kelainan pembiasan lah ya Mbak Mulur ya, nggak ada kelainan organik gitu misalnya. Nah, kalau yang minus itu biasanya gampangnya tuh kalau pasien kita memicingkan mata itu jadi lebih jelas. Itu pasti kelainannya cuma kelainan kacamata ya. Bisa kalau minus, silinder atau plus gitu. Ngicingin aja ngintip gitu ya. Kalau objeknya makin jelas berarti kemungkinan hanya kelainan kacamata ya. Tapi misalnya kita mau bedain lagi penurunannya karena katarak. Nah, kalau katarak ini khas lagi dia. Dia penglihatannya menurun itu seperti ada kabut, kayak kotor gitu ya. Kalau saya bilang, saya terangkan ke pasien kayak kita ngelihat dari misalnya kaca mobil yang ada jamurnya. Nah, jamurnya itu makin banyak. Nah, kalau kembali lagi tadi kalau ablasio sih bisa masih jelas dia ngelihat ke depan, tapi mulai ada tirai itu, entah dari bawah, entah dari samping, yang makin lama makin ngalangin tuh, makin turun, makin ngurun. Nah, itu udah khas itu kalau ablasio retina itu seperti ada tirai yang menghalangi, yang sebelumnya nggak ada gitu ya. Misalnya bangun tidur, tapi udah kayak ada tirai, udah banyak tuh. Dan penurunan penglihatannya itu mendadak, beda sama yang tadi dua itu menurunnya perlahan-lahan, bisa jalan berbulan, tahunan gitu. Kalau ini hitungannya biasanya hari tuh. Syaratnya ada 3 tadi tuh ya kan, ada yang kayak fotopsia atau kilatan-kilatan itu, terus ada floaters yang kayak titik-titik itu, terus ada penutupan lapangan pandang seperti tirai. Nah, itu udah khas itu ya, kalau untuk terjadinya ablasio. Kalau yang tadi kan nggak khas ya, buremnya berbulan-bulan. Kalau ini hitungannya hitungan jam, hari ya, minggu makin kesini makin parah gitu ya. Wah, ini ilmu baru banget nih buat aku yang nggak tahu bedanya ablasio, katarak sama minus, soalnya kan sama-sama burem tuh dok. Iya, banyak orang yang burem. Bisa teman sobat-sobat di RSPAD, sobat-sobat RSPAD bisa tahu ya bedanya pasien dengan katarak dan penurunan fungsi penglihatan karena hanya untuk kacamata minus dan sebagainya gitu. Karena ablasio retina itu khas banget ya dok tadi. Ya, betul sekali. Gejalanya ya dok. Terus dok, kalau misalnya ablasio retina berarti nggak bisa ya dok kalau cuman diobatin pakai kacamata aja ya dok? Oh ya. Obat-obatan tetes mata dok yang ada bisa dok? Nggak bisa, karena kalau ini kan kelainan anatomis ya, udah kelainan di organ gitu ya, bukan kelainan fungsi lagi. Fungsinya menurun karena ada kelainannya, ada yang robekannya itu ya. Nah itu harus dibenerin dulu ya, robekan itu harus dibenerin dulu. Nah, baru kita ngomongin yang lain ya. Beda kalau kacamata atau kelainan yang lain, degenerasi makula karnaosia tua ya itu dipertahankan untuk bisa pakai obat-obatan ya. Kalau minus nggak bisa juga ya pakai obat-obatan. Paling juga dikasih kacamata atau metode yang lain, kontak lens atau dioperasi gitu. Tapi kalau udah didiagnosa terjadi ablasio, mutlak operasi tindakan ya. Kalau udah mulai lepas. Tapi kalau cuma robek doang bisa nih kita laser doang gitu ya, di laser, nggak perlu harus operasi masuk alatnya ke dalam mata, nggak usah kalau yang cuman robek. Tapi kalau yang udah lepas, robek dan lepas, mutlak harus operasi. Dan ini merupakan salah satu kegawat daruratan di bidang mata ya, harus segera harus segera dilakukan tindakan ya gitu. Yes. Ternyata dalam penglihatan juga ada kegawat daruratan ya sobat RSPAD. Jadi kalau misalnya udah menyangkut sama penglihatan, jangan sampai deh telat untuk periksa mata ke dokter mata spesialis. Oke, sobat RSPAD. Lanjut dok, tadi kan dokter menyebutkan bahwasanya kalau ablasio retina itu khasnya ditandai dengan robekan retina ya dok. Iya, betul. Nah, robekannya itu misalnya
di salah satu tempat nih dok. Iya. Kalau misalnya itu kan udah langsung apa namanya ada gejalanya nih dok, yang seperti melihat tirai, terus titik-titik hitam. Kalau misalnya pasiennya ini tetap mengabaikan tanda-tanda tersebut, apakah robekannya itu akan semakin lebar dok? Yang pertama harus dibedain dulu ya, lepas sama masih robek ya. Kalau masih robek, dia belum lepas, bisa kita laser. Nah, biasanya tuh ditemukannya nggak sengaja tuh. Dokter waktu melakukan pemeriksaan retina sampai ke belakang, wah ada yang robek nih. Nah tentunya kita ada beberapa orang yang harus memang kita lihat sampai ke belakang, ada yang cuma sekilas ya. Nah karena ablasio retina ini, faktor resikonya itu ada beberapa, yang salah satunya ya yang minus tinggi lah. Minus tinggi itu kita katakan kalau di atas 6, nah itu udah faktor resiko tuh. Makanya dokter mata harus lihat ke belakang, apakah udah ada robekan atau bakat yang akan robek ya. Ada robek. Dan ada juga robek dengan lepas. Nah kalau udah lepas, nah mau nggak mau tuh harus segera dioperasi. Karena kalau nggak dioperasi, makin luas lepasnya tuh Mbak. Kalau udah lepas, didiemin sehari, misalnya 1 mili, besoknya 2 mili, terus lepas sampai total lepas. Kalau udah total lepas, dia udah nggak bisa ngeliat apa-apa lagi tuh. Sampai ke pusat penglihatan yang namanya makula. Kalau makulanya udah lepas, udah dia nggak bisa lihat apa-apa lagi. Gitu. Nah ini hitungannya ya hari lah ya. Kalau di luar negeri, kalau udah kena makula itu udah sito, gawat darurat, harus segera gitu ya. Kalau enggak udah mengancam kebutaan, dan kebutaannya ini permanen, beda sama katarak. Katarak masih sekarang jalan dituntun, operasi dia bisa lihat lagi ya. Kalau ini nggak dioperasi ya udah sama, nggak bisa lihat. Langsung ini ya dok, langsung fatal ya. Langsung fatal ya, betul. Jadi bisa benar-benar menjadi kebutaan gitu ya dok. Iya. Terus dok kalau di RSPAD nih dok, untuk periksa kayak gitu, pemeriksaannya apa namanya dok? Ya kalau di kita kebetulan di RSPAD itu didukung sama 2 dokter spesialis retina ya, yang siap melayani pasien-pasien yang datang ke RSPAD, baik itu BPJS, umum, semuanya ya. Itu kita periksa, namanya pemeriksaan retina ya, bisa difoto, atau memang pemeriksaan khusus segmen posterior ya, kita periksa pakai lensa gitu ya, kita lihat sampai ke dalam. Memang prosedurnya agak sedikit berbeda gitu ya, karena harus ditetes dulu tuh, ditetes biar pupilnya lebar, baru kita bisa lihat ke bagian belakang retinanya ya, ininya harus ditetes dulu. Nggak bisa cuman gitu ya? Ya betul, diteropong, ada alatnya khusus untuk teropong gitu ya. Bisa juga di foto, atau kalau nggak ada foto ya kita teropong manual aja, biasa ada alatnya gitu Mbak. Oh baik, berarti di RSPAD udah lengkap ya dok untuk pemeriksaan retina juga ya dok? Ya sudah cukup lengkap lah, dan kita udah banyak melakukan operasi juga untuk ablasio ini ya. Banyak kawan-kawan ngerujuk dari vaskes bawah ke RSPAD ya, kita terima, udah lumayan. Dan ini dari petunjuk pimpinan sebagai salah satu unggulan dari pelayanan di RSPAD ya, terutama di bagian mata. Operasi retina ini menjadi salah satu unggulan ya. Operasi retina dok, apa namanya dok kalau operasi retina? Kita biasanya sih bilangnya vitrektomi ya, lebih dikenalnya vitrektomi ya. Gimana tuh dok operasi? Operasinya ya. Pernah dikeluarkan? Bola matanya. Tentunya enggak ya Mbak Melur ya, itu kan serem ya. Jadi kalau kita udah terdiagnosis dan akan melakukan suatu pemeriksaan operasi retina, itu ada prosedurnya. Nah, dan di RSPAD bisa dilakukan dengan teknik anestesi lokal aja ya. Kita suntik di sekitar bola mata, terus ada alatnya, kita masuk ke dalam. Nah itu operasinya operasi khusus mikro ya, mikro, kita masuk pakai mikroskop ke dalam tuh, ada alatnya sendiri gitu Mbak Melur, khusus kita bersihin daerah badan kacanya yang bagian tengah, terus kita cari itu misalnya contoh operasi ablasio retina ya, kita cari ada robekannya di sebelah mana gitu ya. Setelah kita ketemu robekannya, terus kita keluarin tuh cairannya sampai dia nempel lagi. Begitu nempel kita laser ya, kita laser kemudian kita tampon, selesai udah. Itulah kurang lebih seperti itu.
Ya, Ya, jadi canggih berarti ya dok sekarang ya dok. insya Allah ya. Jadi tadi kan dokter menyebutkan juga nih dok, bahwasanya orang-orang yang dengan eh, apa high myop apa dok tadi Iya, minus tinggi ya. minus tinggi ya Heeh. minus tinggi itu beresiko tinggi untuk terkena ablasio retina. Iya. Nah, Mm. berarti misalnya nih dok udah tahu minusnya udah segini, Mm. lebih baik gimana tuh dok? Ya, kadang kalau orang minus tinggi lebih baik ya sekali waktu lah ya, atau tiap tahun boleh lah pada saat dia kontrol minta dicek retinanya. Oh gitu. Karena nggak jarang kita dapatkan udah ada robekan, tapi belum gejala. Nah itu kita bisa antisipasi dengan kita laser ya, namanya laser retinopeksi. Dikuatin lagi retinanya, Mbak Nur, biar nggak ngangkat gitu ya, biar nggak ngeletek gitu ya, biar nggak terjadi ablasio ya. Biasa ada bolongan, langsung kita coba. Atau kita lihat nih, ada bakatnya, namanya degenerasi ya, udah kemunduran latih. Itu ada bakatnya, ada gambarannya. Nah itu bisa kita lakukan dengan cara laser preventif, namanya pencegahan biar tidak terjadi robek. Kalau robek, kita tetap laser sepanjang atau sejauh dia nggak ada lepas ya, belum lepas masih bisa. Gitu. Tapi kalau udah lepas, ya mohon maaf, udah nggak bisa lagi kayaknya, harus dilaser, harus segera dioperasi. Oh, Ya. baik dokter. Berarti di RSPAD juga sudah bisa laser untuk laser retina ya? Dok? Bisa, Wah, luar sudah bisa biasa. juga ya. Teman-teman nih kalau yang punya minus tinggi nih jangan sampai terlewat ya untuk kontrol ke mata ya. Nanti tahu-tahu udah robek ya dok. Betul. Juga malah udah lepas Oh lagi ya. iya, udah betul. Aduh, bahaya juga dok. Dok, sharing-sharing dikit juga ya dok. Katanya nih, kalau orang dengan ibu hamil dengan minus tinggi dok, apakah memang nggak boleh dok lahiran normal karena minus tingginya tuh dok? Boleh-boleh aja sih sebenarnya ya. Kita ada jurnalnya, sepanjang dia tidak terjadi kelainan di makulanya. Tapi lebih bagus ya di preventif, semua yang minus, mau ibu hamil, mau yang nggak hamil, yang minus tinggi, di preventif untuk pencegahan terjadinya ablasio ya, tadi dengan cara di laser ya. Dengan di laser ini bukan menjamin nggak akan terjadi robekan, tapi memperkecil untuk terjadinya robekan ya, sehingga bisa terhindar lah, sedikit terhindar. Misalnya kalau nggak dilakukan laser retinopeksi, kemungkinan terjadi sampai 30%, dengan laser bisa menurun lah, bilang sampai menurun ya, bisa 5% doang yang terjadi. Tetap terjadi tapi kemungkinannya jauh menurun ya, karena udah dilakukan preventif. Oh ya begitu ya dok ya. Jadi kalau ibu hamil nggak masalah mau lahir normal, yang penting sudah memeriksakan diri ke bagian dokter mata biar yakin nih pada saat melahirkan ya matanya nggak ada masalah apa-apa gitu, retinanya nggak ada masalah apa-apa. Jadi bisa untuk kelahiran normal. Terus dok, selain dengan minus tinggi, apa aja dok yang bisa menyebabkan ablasio retina dok? Oh ya. Ya pasien pos operasi ya, entah itu pos operasi katarak, pos operasi yang lain ya, itu juga faktor risiko untuk terjadinya ablasio retina. Sama pasien trauma ya, kepentok, kepukul ya, itu juga bisa menyebabkan ya. Sama memang bawaan sih sebenarnya, udah mau nggak minus tapi dia ada bawaan latisnya atau degenerasinya, ya itu salah satu juga faktor risiko untuk terjadinya ablasio. Baik dokter, untuk dokter sendiri nih, menurut dokter kapan baiknya kontrol untuk pasien-pasien yang risiko tinggi dok? Kontrol ke bagian retina. Biasanya kontrol rutinnya paling nggak ya 6 bulan lah ya, 6 bulan setahun ya, jangan tunggu sampai ada gejala ya, kontrol ya, udah dicek, itu aja sih. Terus kalau misalnya udah kontrol juga nih, terus apa namanya dok, udah operasi, apakah pasien dengan retina ini bisa kembali lagi dok penglihatannya dok? Kak, selagi keberhasilan operasi retina itu nggak seperti keberhasilan operasi katarak yang bisa langsung terang ya, itu butuh waktu banyak, dan keberhasilan dari sisi pasien sama sisi dokter tuh agak sedikit berbeda ya. Kalau kita bisa berhasil nempelin aja itu udah berhasil ya, tapi kadang pasien kan nuntutnya untuk kembali normal, itu yang agak susah kita omongkan ya. Kadang udah nempel, udah bagus, tapi penglihatan juga tergantung pada saat dia datang. Nggak dapat saya katakan nggak susah untuk jadi 100% walaupun ada ya. Tapi yang jelas kalau udah nempel, dia nggak akan
progresif, tambah lebar, tambah terjadi kebutaan gitu ya. Udah berhenti sampai di situ saja gitu ya. Oh, iya. Jadi intinya untuk maintenance aja loh dok ya. Ya, setelah operasi ya nempel itu udah berhasil dan tidak terjadi kerusakan lebih lanjut ya, itu udah kita anggap mempertahankan bentuk dari anatominya dan penglihatannya ya gitu ya. Baik dok. Susah. Terakhir dok, tips untuk teman-teman sobat-sobat di RSPAD nih biar nggak kena kelainan retina dok atau ablasi retina ini. Ya nggak ada cara sih ya Pak ya, itu kan faktor resikonya banyak. Yang jelas minimal kontrol lah setiap 6 bulan, apalagi yang memiliki faktor resiko yang tadi kita obrolkan ya gitu ya. Jadi untuk sobat RSPAD di rumah, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Purwanto Budi, spesialis mata, spesialis vitreoretina, yang ahli di bidang retina. Kita harus tetap mengontrol kesehatan mata kita ya, minimal 6 bulan sekali untuk mengetahui apakah retina kita sehat. Terus yang paling utama adalah kalau misalnya sudah mengalami gejala yang tadi disebutkan sama Dr. Budi nih, yang jangan tunda-tunda ya. Ada benang-benang, titik hitamnya pada saat melihat, nah itu harus waspada karena itu udah termasuk kegawat daruratan dalam penglihatan gitu. Baik, itu aja dok. Ada lagi dok yang mau disampaikan untuk sobat RSPAD di rumah? Oke ya, jangan ragu-ragu untuk memeriksakan, terutama kami dari bagian mata RSPAD khususnya di bidang vitreoretina siap membantu Anda apabila ada masalah di bagian vitreoretina. Itu aja sih ya. Baik, itu tadi penjelasan yang telah dipaparkan Dr. Purwanto Budi. Untuk selanjutnya kita bertemu lagi dengan pembahasan ngobras lainnya di lain waktu. Sampai jumpa.